sesepuh dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Ken Arok belum tentu ada. Itu tidak jadi soal. Lalu? Dengan naik kereta, beliau bisa putar-putar keliling kota. Sehingga ada kemungkinan akan bersua dengan Ken Arok di mana saja. Karena sebagai orang baru, Ken Arok tentunya sering jalan-jalan, keluyuran, melihat-lihat keramaian ibu kota Tumapel. Masa bodoh? Yang penting, aku menjalankan perintah dengan baik. Selesai. Kebo Ijo, besar banget panggung itu. Panggung itu panggung kehormatan. Di panggung itulah nantinya tempat duduk Kanjeng Aku Tumapel Tunggul Ametung bersama istrinya Den Ayu Putri Kendedes beserta para pembesar lainnya. Iya? Ken Arok. Iya. Apakah kau belum pernah melihat pesta Hari Raya Bulan Caitra yang dirayakan secara besar-besaran? Belum. Pantas. Kau terbengong-bengong. Nampak sangat kagum menyaksikan semuanya ini. Setiap tahun aku memang selalu merayakannya. Tapi secara sederhana saja. Makanya aku bingung melihat perayaan di sini megah dan meriah. Besok pada puncak acara pesta Hari Raya Bulan Caitra ini akan meriah sekali. Selama 3 hari berturut-turut di alun-alun ini diselenggarakan pelbagai acara hiburan. Hebat benar. Sampai 3 hari berturut-turut. Setahun sekali kan tidak apa-apa, Ken Arok. Ya, bolehlah. Ada kereta dari Keputren. Mana? Itu, muncul dari arah timur menuju ke sini. Bagus sekali kereta itu. Ditarik 4 ekor kuda putih. Pasti kereta milik pembesar kadipaten. Itu kereta Den Ayu Putri Kendedes. Oh iya? Kereta itu memakai bendera kecil dengan gambar bunga cempaka berwarna ungu. Berarti kereta dari Keputren. Juga muncul dari arah Keputren yang terletak di sebelah timur alun-alun ini. Berarti di dalam kereta itu ada Kendedes. Ya, siapa lagi kalau bukan beliau? Mau apa dia ke sini? Mungkin ada kepentingan ke suatu tempat. Lewat ke sini sambil melihat-lihat suasana persiapan pesta Hari Raya Bulan Caitra. Iya. Daulat Den Ayu Putri. Benar seperti apa yang kau katakan. Lihat di alun-alun itu. Orang-orang banyak sekali sibuk bekerja. Benar Den Ayu Putri. Mereka sedang bekerja mempersiapkan pesta Hari Raya Bulan Caitra yang akan dilangsungkan besok hari. Iya. Kusir Daruka, berhenti. Bagaimana, Den Ayu Putri? Berhenti? Ya, berhenti. Daulat Den Ayu Putri. Mengapa Den Ayu Putri menghentikan kereta? Aku ingin turun. Turun? Ya, aku ingin jalan-jalan di alun-alun. Kotor Den Ayu Putri. Juga suasananya sangat sibuk. Puluhan pekerja, hilir mudik dan hiruk pikuk. Suasana yang kurang baik untuk pesiar. Sesekali aku ingin membaurkan diri dalam suasana yang semrawut. Tapi aku bosan dengan suasana Keputren yang sunyi dan lengang. Begitu-begitu saja terus-menerus dari hari ke hari. Hampir tidak ada perkembangan yang berarti. Tapi kita tidak membawa regu pasukan pengawal. Agaknya berbahaya bagi Den Ayu Putri berada di tengah-tengah orang banyak tanpa dikawal oleh regu pasukan pengawal. Mereka adalah rakyat Tumapel. Tidak mungkin mereka sampai hati mencelakai aku, junjungannya. Meskipun begitu, Den Ayu Putri tidak boleh berada terlalu dekat dengan orang yang jumlahnya sangat banyak. Kau lihat, Dayang? Di alun-alun itu banyak sekali anggota pasukan Tumapel berkeliaran, hilir mudik ke sana kemari.
Mereka sedang bertugas mengawasi para pekerja Den Ayu Putri. Nah, mengapa harus takut? Sebab aku yakin, tanpa aku beri perintah, mereka akan segera bergerak menjaga keselamatan. Bila demikian, sebaiknya hamba yang turun terlebih dahulu untuk menghubungi prajurit-prajurit kadipaten itu agar mereka bersiaga menjaga Den Ayu Putri. Tidak perlu. Bagaimana? Den Ayu Putri? Tidak perlu. Ya, tanpa kita kasih tahu. Mereka semuanya sudah tahu. Aku datang. Sebab dengan melihat kereta yang kita naiki ini saja, mereka sudah tahu bahwa kereta ini kereta Ken Dedes. Iya, Den Ayu Putri benar. Sebab beberapa prajurit terlihat berdatangan menuju ke sini. Ada apa Den Ayu Putri? Ken Arok. Ken Arok? Ken Arok ternyata ada di alun-alun itu bersama prajurit kadipaten, sedang turut mengawasi pekerjaan besar itu. Dan dia memandang ke sini. Aku tidak jadi turun. Ya, sebaiknya Den Ayu Putri tidak usah turun dari kereta. Ya. Kusir Daruka, jalankan kereta. Ya, baik. Tidak usah. Bagaimana, Den Ayu Putri? Tidak usah. Kereta tidak usah dijalankan. Biar di sini saja. Bukankah Den Ayu Putri tidak berkenan turun dari kereta? Jadi sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Jalankan titahku. Tetap di sini. Daulat Den Ayu Putri. Mengapa kereta Den Ayu Putri Ken Dedes itu berhenti? Kenapa heran? Mungkin saja Ken Dedes ingin melihat pekerjaan besar, mempersiapkan pesta hari raya bulan Caitra di alun-alun ini. Yang aku herankan, tadi nampak jelas Den Ayu Putri Ken Dedes sudah membuka pintu kereta dan akan turun dari kereta. Tapi tiba-tiba mandek. Tidak jadi. Sebab ada aku. Oh, ada kamu? Ya. Mungkin juga. Sebab sekilas aku lihat, Den Ayu Putri Ken Dedes melihat kamu. Dan begitu melihat kamu, langsung gugup, tertegun untuk beberapa saat. Lalu terburu-buru menutup pintu kereta. Dayang Rukmi, kok sudah kembali? Sebentar amat kau menyertai Den Ayu Putri Ken Dedes pesiar naik kereta. Aduh, semakin gawat. Kenapa? Di alun-alun itu ada Ken Arok. Oh ya? Lalu? Tadinya, beliau mau turun dari kereta. Sudah membuka pintu kereta, dan kaki kanannya sudah menjulur keluar menginjak tangga kereta. Tapi, tiba-tiba meradek. Wajahnya mendadak jadi pucat. Kemudian, bersemu merah. Lalu, dengan gugup sekali, buru-buru masuk kembali. Dan dengan tangan yang gemetar, menutup pintu kereta. Terus? Duduk kembali di dalam kereta, serta gugup dan salah tingkah. Selanjutnya, terus pulang? Kembali ke sini, ke Kaputren? Tidak. Tidak. Melihat keadaan seperti itu, ya, aku cepat-cepat menyuruh kusir kereta untuk segera menjalankan kereta. Tapi dicegah oleh Den Ayu Putri Ken Dedes. Loh, dicegah? Itulah, aku sendiri bingung. Padahal ketika beliau melihat Ken Arok menjadi sangat gugup dan membatalkan niatnya untuk turun dari kereta. Seharusnya beliau secepatnya pergi meninggalkan tempat itu. Seharusnya memang begitu, tapi kenyataannya tidak. Lalu, apa saja yang diperbuat selanjutnya oleh majikan kita itu? Nah, ini yang membuat semakin cemas. Maksudmu? Sambil dalam keadaan gugup dan salah tingkah, sesekali mengintip. Mengintip? Mengintip dari celah-celah jendela kereta, melihat keluar kepada Ken Arok. Semakin gawat. Majikan kita yang cantik itu benar-benar telah jatuh cinta pada Ken Arok. Waktu pulang dari alun-alun ke sini, di dalam kereta, beliau diam saja. Nampak jelas
baik di dalam hatinya maupun di dalam pikirannya, sedang berkecamuk 1000 macam perasaan. Masa bodoh lah. Urusan cinta memang paling ruwet. Tidak rakyat jelata, tidak wanita bangsawan. Kalau sudah kena penyakit cinta, habis. Ken Arok, Ya, waktu kau berjumpa dengan Den Ayu Putri Ken Dedes di Taman Sari, di keputren itu, apa saja yang kau perbuat? pertanyaan kau tidak enak benar kedengarannya. Soalnya aku heran banget terhadap perilaku Ken Dedes ketika melihat kau tadi siang di alun-alun itu. Aku hanya memandangnya saja, lain tidak. Tidak mengeluarkan perkataan? Maksudku, barangkali berkata sesuatu kepada Ken Dedes saat itu. Tidak. Atau mungkin kau memperlihatkan sebuah sikap yang apa ya? Sebenarnya, aku hanya berdiri seperti patung, memandang kepada dia, sambil sedikit tersenyum. Sudah, cuma segitu saja. Dia ketakutan. Ketakutan? Aku kan bekas kepala perkumpulan pendekar urakan yang liar. Nah, Ken Dedes menjadi gugup dan gemetar. Mukanya jadi pucat karena takut dicekik oleh aku. Aku rasa tidak. Tidak. Perilaku yang diperlihatkan oleh Den Ayu Putri Ken Dedes yang seperti itu bukan karena merasa takut, tapi kalau tidak takut, ya jatuh cinta. Apa? Jatuh cinta? Iya, Ken Dedes jatuh cinta sama aku. Kau jangan gila, Ken Arok. Kalau jatuh cinta, apa urusannya dengan kau? Kau jangan main gila dengan perempuan yang sudah punya suami. Kau akan dikutuk oleh dewa. Ini bukan perkara main-main, Ken Arok. Ini perkara sebuah dosa. Pikiran kau yang kotor. Pikiranku yang kotor? Aku cuma ngomong. Kemungkinan besar Ken Dedes jatuh cinta sama aku. Tapi pikiran kau sudah melayang terlalu jauh. Padahal pikiranku tidak sampai sejauh dan seburuk seperti itu. Soalnya aku takut, Ken Arok. Karena Ken Dedes adalah istrinya Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, junjungan kita semua. Itu semua orang tahu. Sedangkan kau orang baru, Ken Arok. Tunggul Ametung sangat baik terhadapmu. Kau diberi kedudukan yang tinggi dan terhormat. Nah, bagaimana jadinya kalau kebaikan Tunggul Ametung kau abaikan begitu saja? Kebo Ijo, bagaimana kalau aku berkata terus terang pada Tunggul Ametung bahwa aku mencintai Ken Dedes, istrinya? Lantas aku mau ambil Ken Dedes untuk aku jadikan istriku. Ya, mudah-mudahan perkataanmu itu hanya sebuah lelucon, Ken Arok. Kalau aku bersungguh-sungguh? Kau jangan membuat malapetaka. Supaya tidak terjadi malapetaka, secara terang-terangan akan aku datang ke Tunggul Ametung untuk bertarung. Perang tanding 1 lawan 1. Disaksikan oleh orang-orang penting di Tumapel. Jadi sifatnya pertarungan yang resmi. Kalau Tunggul Ametung kalah, Ken Dedes jadi istriku. Dan sekaligus aku menggantikan Tunggul Ametung menjadi adipati, penguasa Kadipaten Tumapel ini. Kenapa kau jadi linglung seperti itu, Ken Arok? Kau tidak gila, bukan? Apa susahnya jadi adipati? Aku juga bisa. Jangan keras-keras. Nanti ada yang dengar. Kau bisa celaka, Ken Arok. Siapa saja yang mau jadi adipati, silakan. Tapi harus bertarung dulu dengan aku. Siapa yang menang, dialah yang jadi adipati Tumapel. Sudah. Jangan diteruskan omongan gila seperti itu. Aku jadi ngeri mendengarnya, Ken Arok. Kau ini Kebo Ijo. Dan Ayu Putri. Ya, ada apa, Dayang? Dan Ayu Putri suka kepada Ken Arok. Mengapa kau tanyakan itu? Sebab, maaf Dan Ayu Putri, semenjak pertemuan yang terjadi di Taman Sari itu, Dan Ayu Putri berubah. Oh ya? Aku berubah? Biasanya, Dan Ayu Putri tidak suka bersolek. Tapi,
akhir-akhir ini gemar berdandan. Bahkan hampir tiap hari membuat baju baru. Selain itu, Den Ayu Putri yang biasanya tenang dan alim menjadi sedikit lincah dan ceria. Ternyata kau rajin memperhatikan aku, Dayang. Bagaimana hamba tidak memperhatikan Den Ayu Putri kalau setiap hari selalu berada di dekat Den Ayu Putri? Ya, kau Dayang yang paling dekat dengan aku dan yang paling aku percaya. Sehingga aku tidak khawatir kalau rahasia hatiku akan bocor keluar karena kau sebarluaskan kepada orang lain. Hamba bersumpah setia kepada Den Ayu Putri. Hamba bersedia dihukum pancung bila mana tidak mampu menjaga semua apa yang menjadi rahasia Den Ayu Putri. Terima kasih, Dayang. Aku sayang kepadamu. Daulat Den Ayu Putri. Menurutmu, apakah Ken Arok itu seorang laki-laki yang tampan? Pertanyaan itu seharusnya Den Ayu Putri sendiri yang menjawabnya. Mengapa begitu? Sebab selain hamba, semua orang Tumapel tidak ada yang menyangkal bahwa Ken Arok adalah laki-laki yang tampan. Jadi hanya Den Ayu Putri yang belum memberikan pendapat. Ya, memang aku akui dia tampan. Karena tampan itukah Den Ayu Putri suka kepada Ken Arok? Apakah aku tidak boleh menyukai laki-laki lain? Ya, bila hanya sebatas suka, tentu saja boleh. Akan tetapi, hendaknya berhenti sampai di situ saja. Mengapa harus berhenti pada rasa suka semata? Dan Ayu Putri ingatlah. Dan Ayu Putri telah bersuami. Dan Ayu Putri bukan wanita sembarangan. Akan tetapi, istri seorang adipati. Kalau aku perempuan biasa, aku boleh bercinta dengan laki-laki lain, begitu? Sama sekali tidak boleh, karena hak milik tidak pandang bulu. Ya, dengan kata lain, perempuan dari lapisan mana saja, baik dari kalangan rakyat jelata ataupun kalangan kaum bangsawan, bila sudah punya suami, dirinya seutuhnya sudah menjadi hak milik suaminya masing-masing. Dan tidak boleh dijama oleh laki-laki lain. Ya, aku pun sadar bahwa aku sudah jadi milik suamiku, Tunggul Ametung. Namun bayangan wajah Ken Arok selalu hadir di pelupuk mataku. Itu wajar, karena Den Ayu Putri menyukai Ken Arok. Artinya, Den Ayu Putri telah terpikat oleh Ken Arok. Akan tetapi, biarkanlah dia tetap menjadi bayangan. Dan jangan biarkan menjadi wujud yang nyata. Sebab, hal itu akan mengundang setan untuk berkiprah dengan leluasa di dalam diri Den Ayu Putri. Kalau begitu, di dalam diriku ini sudah ada setan, tapi belum merajalela. Begitukah maksud perkataanmu? Bahwa sebenarnya lah, saat ini Den Ayu Putri sudah dirasuki setan, tapi masih berupa bisikan yang halus. Dan agar supaya setan itu tidak sampai merajalela, lalu berkiprah dengan semena-mena, Dan Ayu Putri sendirilah yang harus sanggup mendupa setan itu. Caranya mudah saja. Setiap saat selalu sadar. Itu saja. Kau hanyalah seorang dayang yang tak lebih dari seorang pelayan. Tapi kau memiliki kesanggupan untuk menjabarkan perihal yang pelik, sehingga membuat kata-katamu bersayap dan penuh makna. Tak kalah dengan gadis-gadis bangsawan yang memperoleh pendidikan tinggi. Sebenarnya sepele saja Den Ayu Putri. Sepele? Iya, asal rajin mendengarkan fatwa dan wejangan para begawan, semuanya akan beres. Oh ya? Setiap hari pertama pada bulan kedua tahun Saka, di pendopo Balai Paseban, yang letaknya di samping Keputren, selalu diadakan wejangan oleh begawan Puruhita, dan hamba secara diam-diam selalu meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Kau rajin, pantas kau pintar. Des. Oh, Kakanda Tunggul Ametung. Ada apa? Adinda nampak termenung. Tidak ada apa-apa. Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu sehingga kau menjadi termenung dan bersedih hati? Tidak ada apa-apa, Kanda. Mungkin sudah lama kita tidak mencari hiburan,
Sehingga Adinda menjadi bosan terkurung terus di dalam kamar. Tidak juga, Kanda. Maksudku, kalau Adinda sedang gundah, adalah sesuatu hal yang sangat kebetulan. Kebetulan? Besok, aku akan pergi ke Taman Baboji. Oh, benarkah, Kanda? Iya. Sudah lama aku tidak bercengkerama di Taman Baboji. Oh, saya ingin sekali turut serta. Aku sudah menduga pasti kau akan gembira. Karena memang sudah lama tidak pesiar sambil bercengkerama di tempat-tempat yang pemandangannya indah. Ya, benar, Kanda. Kakanda terlalu sibuk sehingga melupakan waktu, baik untuk istirahat maupun untuk pesiar. Oh, maafkan Kakanda. Adinda Kendedes, Kakanda terlalu tenggelam dalam kesibukan bekerja, sehingga sering lalai, kurang memperhatikanmu. Tidak apa-apa, Kanda. Saya mengerti. Sebagai adipati, pekerjaan Kakanda sangat berat. Oh, memang. Tapi besok aku benar-benar ingin pesiar, menikmati alam yang nyaman di Taman Baboji bersamamu. Daulat, Kakanda. Apanya yang beres? Taman Baboji ini sudah dijaga dengan ketat oleh anak buahku, regu pasukan pengawal Kadipaten. Kau tempatkan di mana saja anak buahmu itu? Di setiap tempat yang dianggap rawan, aku menempatkan mereka. Aku rasa tidak usah dijaga pun tidak akan terjadi apa-apa. Belum tentu juga, Ken Arok. Lebih dari itu, kita harus sedia payung sebelum hujan. Tidak ada ruginya kalau kita berjaga-jaga. Ya, kalau ada bahaya tanpa terduga, Ken Arok. Apakah Tunggul Ametung punya musuh? Tidak. Kalau tidak punya musuh, kenapa harus dijaga begitu ketat? Tidak punya musuh bukan berarti sudah aman. Apalagi bagi Tunggul Ametung, orang yang paling penting di Tumapel. Berapa lama Tunggul Ametung dan Kendedes berada di Taman Baboji ini? Hanya 1 hari saja. Nanti sore sudah kembali ke Kadipaten. Siapa yang membangun Taman Baboji ini? Empu Sarpaka, ahli pembuat taman hiburan dari Kediri. Aku angkat jempol untuk Empu Sarpaka. Dia benar-benar seorang ahli membuat taman pelancongan. Bukit Baboji yang kecil ini disulap menjadi sebuah taman pelancongan yang indah. 3 buah rumah pesanggerahan itu sangat bagus. Sangat cocok sebagai tempat peristirahatan. Tapi sayang, Taman Baboji yang sangat indah ini letaknya terlalu jauh dari pusat kota. Sehingga para pengunjung harus mengeluarkan ongkos yang besar untuk dapat melancong ke sini. Sehingga hal tersebut membuat Taman Baboji ini menjadi tempat hiburan yang mahal. Yang hanya terjangkau oleh orang-orang kaya. Sedangkan rakyat kecil cuma bisa gigit jari. Kebo hijau! Hei, Kebo hijau! kenapa tamtama itu berteriak-teriak? Mungkin Tunggul Ametung sudah datang. Punggawa, mereka sudah datang. Kanjeng Aku Tunggul Ametung maksudmu? Benar. Saya melihat kereta Kanjeng Aku Tunggul Ametung bergerak di kaki bukit, diiringi oleh 1 regu pasukan pengawal. Baik. Kau segera kembali ke tempat tugas. Siaga. Nah, suara derap kaki puluhan kuda dan roda kereta sudah kedengaran. Sebentar lagi mereka akan tiba di sini, Ken Arok. Iya. Lalu kita kemana? Di sini saja? Atau berdiri di sana, di tempat perhentian kereta, untuk menyambut Tunggul Ametung? Kau lihat barisan dayang itu, Ken Arok? Sejak tadi aku sudah melihat mereka. Dayang-dayang Kadipaten itu berdiri bergerombol sambil bercakap-cakap di sana, di tempat perhentian kereta. Nah, merekalah yang bertugas menyambut Kanjeng Aku bersama Kendedes istrinya. Membuka pintu kereta, lalu mengiringkannya ke rumah pesanggerahan, kemudian menyiapkan hidangan. Jadi kita di sini saja. Nah, itu mereka datang. Iya, 2 buah kereta kuda yang berada di belakang kereta Tunggul Ametung. Siapa mereka? 2 orang pembesar Kadipaten bersama keluarganya yang turut berlibur di sini. Iya.
Nah, rombongan itu sudah berhenti. Iya. Dan barisan dayang itu pun bergerak mendekati kereta Kanjeng Aku Tunggul Ametung. Seorang dayang maju untuk membuka pintu kereta. Ken Dedes ada di dalam kereta itu, bukan? Tentu saja. Sebab kalau Tunggul Ametung sedang berlibur di Taman Baboji, selalu bersama dengan Ken Dedes. Aku ingin tahu sekali lagi, bagaimana perilaku dia kalau melihat aku ada di sini. Aku harap tidak akan menampakkan perilaku yang sekiranya dapat menimbulkan kecurigaan pada diri Tunggul Ametung. Daulat Kanjeng Aku beserta Den Ayu Putri, selamat datang di Taman Baboji. Ya, terima kasih Dayang. Mari Adinda Ken Dedes, kita turun dari kereta. Daulat Kakanda. Silakan Adinda turun terlebih dahulu. Daulat Kakanda. Nah, pintu kereta sudah dibuka. Tunggul Ametung dan Ken Dedes sudah bersiap-siap akan turun dari kereta. Iya, memang cantik sekali wanita itu. Tubuhnya ramping, kulitnya putih dan bersih, tenang dan anggun. Sama sekali tidak pantas bersanding dengan Tunggul Ametung. Memangnya kenapa, Ken Arok? Tunggul Ametung sebenarnya tidak jelek. Cukup ganteng sedikit, tapi badannya yang jelek, gemrot, kepalanya botak dan perutnya buncit. Jadi seharusnya Ken Dedes pantas bersanding dengan siapa? Apakah denganmu? Iya, sebab aku tampan dan badanku bagus, kekar. Sesuai dengan tubuh Ken Dedes yang ramping. Hus, tertawa jangan keras-keras. Hah? Orang-orang pada menoleh ke sini. Tuh, lihat. Mereka mulai turun. Dan rupanya Ken Dedes yang akan turun dari kereta terlebih dulu. Iya. Langkahnya agak mandek. Sebab kainnya nyangkut di pintu kereta. Beliau kurang hati-hati rupanya. Kainnya nyangkut di pintu kereta, sehingga kainnya tersingkap sampai ke atas. Aduh, betapa mulusnya betis Ken Dedes. Baru sekali ini aku melihatnya, Ken Arok. Hai, kebaya Ken Dedes itu menyangkut kenapa? Sampai susah sekali dibukanya. Wah, si Dayang itu ngawur. Maksudnya mau melepaskan kebaya Ken Dedes, malah sebaliknya, semakin menaikkannya ke atas. Aduh, Ken Dedes jadi sangat gugup. Dan si Dayang juga ikut-ikutan gugup. Oh, apakah aku tidak salah lihat? Kenapa bisa begitu? Kenapa kau ini, Ken Arok? Kenapa kau tiba-tiba jadi begitu? Wajahmu pucat, badanmu gemetar, dan napasmu tersendat-sendat begitu. Aku... Baru melihat segitu saja, sudah gemetar. Apakah baru sekali ini kau melihat betis wanita? Tapi tidak mungkin. Kau sebagai bekas pendekar yang urakan lagi, pasti tentunya sudah biasa bermain cinta dengan perempuan. Sehingga sudah terbiasa melihat pemandangan yang istimewa. Seperti yang tadi kau lihat waktu kain kebaya Ken Dedes tersingkap sampai ke betis. Ya kan? Tapi aneh. Aneh? Ya. Apakah karena Ken Dedes seorang wanita bangsawan yang cantik jelita, sehingga berbeda dengan wanita lainnya? Aku rasa tidak, Ken Arok. Sama saja, baik wanita bangsawan maupun wanita biasa, keadaannya akan sama saja. Sudahlah, lupakan semuanya. Tuh, mereka sudah turun semuanya dari kereta. Tunggul Ametung dan Ken Dedes sudah berjalan menuju ke rumah pesanggerahan, diiringkan oleh dayang-dayang. Tuh, iya. Ayo, kita ke sana. Berjaga-jaga di depan rumah pesanggerahan itu. Iya.